Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya sungguh terbukti dalam kehidupan kita semua. Dimanapun saudara berada, mari angkat hati kepada Tuhan. Pastikan kita benar-benar merasakan dan mengalami kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Di rumah kami atau dimanapun kami berada, ketika kami mengikuti ibadah online ini, biarlah hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Lawatan Tuhan kami rasakan. Kuasa Tuhan bekerja. Mujizat Tuhan nyata di dalam hidup kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tabiskan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Sungguh kebaikan Tuhan kita nikmati. Kemurahan Tuhan kita rasakan hari lepas hari. Sampai pada saat ini. I love you, Lord. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkness night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up
until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. Oh, oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Yeah, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I am in the goodness of God. Yeah, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able,
Sungguh besar kebaikan-Mu bagi kami semua. Itu yang kami alami setiap hari. Di tengah keadaan dan pergumulan hidup ini, Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami semua. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan dalam jiwa kita. Haleluya. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, amin. Kau ada dalam hati kami Tuhan. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa kita. Terima sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai dan bergelora. Hey! Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Yes, haleluya. Takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya. Oh, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku Tuhan. Oh, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga, sukacita surganya, sukacita, sukacita surga, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Amin. Sukacita surga nyata bagi kita semua. Haleluya. Sehingga biarlah roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Haleluya. Dimanapun kita berada, mari bersukacita, memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala
Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah, mengarah pada tujuan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Oh, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Siapkan hati kita untuk firman-Nya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkah ku percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Nyanyikan kembali pujian. Firman-Mu berkata
besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku Tuhan. Oh, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, Kau yang kami nantikan Tuhan, Kau yang kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita, katakan sekali lagi. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku. Haleluya, haleluya. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau hadir di tempat ini. Kami memuji Engkau, kami membesarkan nama-Mu, karena Allah yang luar biasa memeliharakan hidup kami. Bapa, Engkau yang bersabda kepada kami bahwa Engkau akan selalu beserta dengan kami. Maka kuatlah roh dan jiwa kami. Saat ini juga Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah Bapa Surgawi buat kami semua anak-anak-Mu, baik yang ada
di tempat ini, di rumah Tuhan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah perkataan firman Tuhan akan memberkati dan mengubahkan, menguatkan seluruh kehidupan kami. Urapan-Mu turun buat kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur menyambut berita firman-Mu yang penuh kuasa atas kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 84. Mazmur 84 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami. Ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saudara-saudariku, dimanapun saudara berada pagi hari ini, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini dengan judul Rahasia Kebahagiaan. Firman Tuhan ini dari Mazmur 84 yang kita telah baca bersama-sama dari pasal 84 ini ayat pertama sampai ayat ke-13. Kita melihat bagaimana ungkapan kerinduan hati, yaitu keturunan ataupun Bani Korah kepada Allah di dalam Mazmur ini. Bapak Ibu, suatu gambaran yang luar biasa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini juga, yang merupakan menjadi perenungan buat kita sekalian. Bagaimana kita melalui pembahasan ini ketika saya memberitahukan judulnya, yaitu Rahasia Kebahagiaan. Semua orang tentu dimanapun dan siapapun dia, latar belakang suku apapun keberadaannya, saya percaya semua orang ingin berbahagia dalam hidupnya. Hidup ini tidak lama, hidup ini hanya sementara saja. Tetapi dalam hidup yang tidak lama ini ada banyak orang-orang menyikapinya. Tetapi satu hal yang tidak ada bedanya, mau orang percaya kepada Tuhan, bahkan orang yang belum percaya kepada Tuhan, siapapun dia, saudara, latar belakang apapun pendidikan, budaya dan sukunya, saya percaya semua manusia di muka bumi ini ingin menikmati yang namanya kebahagiaan. Saya mau katakan di tempat ini, bahkan saya mau bertanya, adakah di tempat ini yang mau hidupnya tidak berbahagia? Saya rasa semua kita mengatakan tidak. Semua kita berharap kita ingin hidup untuk berbahagia. Dari pembacaan ini tadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat satu kebenaran atau ayat di dalam satu perikop, kalau selalu ataupun berulang-ulang dibaca, itu berarti kata itu penting. Dalam sastra Ibrani, para penulis seringkali bahkan menegaskan kata yang penting dengan menyebutkannya berulang-ulang. Dalam Mazmur 84 ini disebut berulang-ulang apa yang saya katakan, kata berbahagialah.
Di dalam ayat yang kelima tadi kita membaca bersama-sama, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Di dalam ayat 5, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yaitu ayat yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-13, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bapak Ibu, 3 kata dalam satu perikop ini, 3 ayat menegaskan bahwa ini penting, dan Bani Korah mengungkapkan ini kerinduannya, ini merupakan perenungannya, dan dia tahu bahwa Bapa Surgawi hanya bersama dengan Tuhan dia bisa menikmati kebahagiaan hidup. Semua, sekali lagi, orang di muka bumi mencari kebahagiaan, namun kebahagiaan sering menjadi motif yang mendorong orang untuk bekerja bahkan lebih keras, belajar lebih banyak, mencari uang lebih lagi, dan sebagainya. Bahkan ada orang berjerih lelah, dia berpikir bekerja itu tidak salah, tapi banyak orang berusaha apapun yang dia lakukan supaya saya bisa mengumpulkan banyak uang. Ada orang berpikir kalau deposito saya sudah banyak, saya akan berbahagia. Kalau saya sudah punya rumah mewah, saya akan berbahagia. Kalau jabatan saya di posisi tertentu sudah di atas ataupun posisi yang nomor 1, saya akan berbahagia. Ataupun bahkan banyak hal yang bisa kita sebutkan. Banyak orang mengatakan wajah yang cantik, sehingga banyak sekali orang juga mempoles mukanya atau apapun dia kerjakan supaya saya berbahagia, supaya saya tampal cantik, tampan, saya akan berbahagia. Bahkan ada orang mengatakan saya selalu akan sehat supaya saya berbahagia. Apakah itu menjadi standarnya? Apakah semua yang saya sebutkan tadi merupakan kunci kebahagiaan? Tidak, Bapak Ibu. Di tengah-tengah kita menghadapi COVID-19 ataupun pandemi yang global seluruh dunia hari-hari ini, kata ini merupakan kata yang mungkin langka. Banyak orang berpikir bagaimana mau berbahagia di tengah situasi seperti ini, menghadapi kondisi yang tidak nyaman ini. Tapi marilah kita belajar seperti Bani Korah yang mengucap syukur karena dia tahu kebahagiaannya ada di dalam Tuhan. Beberapa orang, sekali lagi, bahkan sampai menghalalkan segala cara apapun asalkan dirinya mengalami apa yang menurutnya sebagai kebahagiaan. Saya akan tenar, saya akan menjadi bahagia. Ada banyak orang menghalalkan segala cara supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia mau demi sebuah kata kebahagiaan. Tetapi bukankah banyak orang, saudara, punya uang banyak pun hari-hari ini tidak ada gunanya. Saudara berpikir banyak uang bisa keliling dunia. Datang COVID ini ataupun virus corona yang melanda dunia, pandemi ini, sekarang banyak uang pun ternyata tidak bisa kemana-mana lagi. Tinggal di rumah, itu segala sesuatu terbatas, Bapak Ibu. Dan banyak orang mulai yang tadinya punya jabatan tinggi bisa atau punya perusahaan di mana-mana, sekarang perusahaan juga mengalami penurunan. Tidak ada, orang-orang banyak dirumahkan, banyak income selama ini banyak, ternyata tidak banyak lagi income yang masuk, sehingga banyak orang berpikir kalau tadinya letak kebahagiaannya di situ, apakah benar dia bisa berbahagia di waktu dia punya semua yang dia inginkan, dia dapatkan? Tidak, saudara. Bahkan ada orang yang terkenal sekalipun dia bisa bunuh diri kesepian dan tidak berbahagia. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Bani Korah melalui Mazmur 84 ini mengungkapkan rahasianya supaya kita berbahagia. Bapak Ibu, kebahagiaan sesungguhnya bukan letaknya waktu kita sehat walafiat kita berbahagia, waktu kita mengalami kejayaan kita berbahagia, deposito kita banyak, rumah kita mewah, berbahagia. Tidak semuanya. Itu tidak menjadi standar dan tidak menjadi jaminan orang berbahagia. Bapak Ibu, saya mau katakan pagi hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran dari Mazmur 84 ini. Kebahagiaan ternyata, kebahagiaan Bapak Ibu, kebahagiaan saya, apabila ini dikatakan kehidupan kita seiring dengan kedekatan hubungan kita dengan Allah. Kebahagiaan seseorang itu berbanding lurus dengan kedekatan hubungan saya dengan Tuhan. Hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan, itu letaknya engkau berbahagia. Amin. Itu letaknya, itu kuncinya. Kebahagiaan itu, Bapak Ibu, itu berarti semakin jauh hubungan kita, hubungan seseorang dengan Allah, semakin dia tidak berbahagia.
Sebaliknya, semakin dekat hubungan seseorang dengan Allah, dia akan mengalami kehidupan yang semakin berbahagia. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu rindu memiliki kehidupan yang berbahagia? Semakin mendekatlah kepada Tuhan. Miliki hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang hidup bahagia karena kedekatan hubungannya dengan Allah memiliki gaya hidup yang pasti kelihatan jelas sekali. Mari kita melihat bagaimana gaya hidup yang dia kembangkan. Orang yang memiliki hidup bahagia karena letaknya bukan letak di banyak uangnya, jabatannya dan lain sebagainya, tapi karena hubungannya yang dekat dengan Tuhan. Kelihatan dari gaya hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu, dikatakan bagaimana kita menjalani hidup hari-hari belakangan ini. Ditunjukkan melalui gaya hidup orang yang berbahagia karena letaknya adalah letak kebahagiaannya karena dia membangun hubungan ataupun dia membangun kehidupan kerohaniannya dekat dengan Tuhan, yaitu dia mampu mengubah keadaan buruk menjadi keadaan baik. Bapak Ibu, situasi hari-hari ini bahkan zaman ini bukan semakin baik. Zaman sekarang ini bergelora, kondisi hari-hari ini tidak ada satu orang pun bisa menjamin keadaan semakin baik. Ingat, renungkan baik-baik. Tidak ada yang bisa menjamin ke depan ini semua akan baik. Dan kapan itu pulihnya? Kondisi kita keluar dari tekanan yang begitu mengintimidasi, di mana COVID ataupun pandemi Corona ini melanda dunia ini. Tidak ada satupun bisa menjamin kapan ini berlalu dengan normal kembali. Tapi saya mau mengatakan hari ini kepada kita, di tengah kita harus menghadapi kenyataan sulit hari-hari ini. Sebagai anak Tuhan yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia sanggup mengubah keadaan. Keadaan buruk memang tidak bisa dihindari, harus dihadapi. Tetapi kita bisa mengubah situasi, menghadapinya. Kondisi hatiku, kondisi hati saudara, kondisi apa yang harus kita hadapi. Ketika kita hidup dengan Tuhan, kita mampu mengubah keadaan. Orang yang dekat dengan Tuhan justru mengubah keadaan apa? Pemazmur mengatakan dalam ayat 7, menyaksikan apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, perhatikan bagian yang digarisbawahi Bani Korah di sini adalah ketika seorang mampu mengubah keadaan. Dikatakan memang kita menghadapi lembah baka ataupun keadaan sulit hari-hari ini seperti yang digambarkan di dalam ayat tadi. Bahkan perhatikan perubahan kata yang dipakai pemazmur, melewati lembah baka menjadi tempat yang bermata air. Lembah baka, Bapak Ibu, yang umumnya identik dengan ketegangan, kesedihan, kekeringan atau kegersangan, menjadi tempat bermata air yang umumnya identik dengan ketenangan. Ini dirubah keadaan lembah baka apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kita sedang berjalan dalam keadaan kekeringan, barangkali secara ekonomi engkau sedang keadaan yang tetap sulit. Ataupun lembah baka yang engkau hadapi ada kepedihan, ada kesedihan, ada pergumulan-pergumulan berat yang menimpamu. Engkau seperti berjalan di lembah baka, di tempat kering, di tempat yang menegangkan, di tempat yang memilukan, menyedihkan. Tetapi ingatlah, sebagai anak Tuhan yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, dia sanggup mengubah keadaan situasi ini, menikmati kebahagiaan sesungguhnya, karena dia tahu Tuhan sumber pertolongannya, yang sanggup membuat hatinya bersyukur di tengah situasi apapun. Dia mampu melewati dan menghadapi lembah baka di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, perubahan yang dikerjakan oleh Tuhan, lembah baka ini lembah ketegangan, lembah yang dirubah menjadi menjadi tempat yang bermata air. Air mata dirubah menjadi tempat yang bermata air. Perubahan yang terjadi adalah bahkan lembah baka dirubah menjadi mendatangkan berkat hujan pada musim awal, yang mendatangkan berkat, bahkan hujan yang dicurahkan adalah hujan berkat di tengah kekeringan. Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi tempat yang bermata air, yang menunjukkan kesejukan. Di tempat gersang tidak mungkin dirubah padang gurun, padang belantara yang penuh dengan kekeringan dirubah menjadi tempat. Kalau saudara boleh melihat
keadaan Israel sana. Berjalan peziarah itu menuju Sion, dikatakan peziarah yang datang ke Sion, yaitu mau ke rumah Tuhan, berjalan ke Sion yang ada di Yerusalem. Mereka peziarah ini harus melewati tempat yang gersang, yang menegangkan, itu adalah lembah Baka. Dan dikatakan keadaan-keadaan ini tidak ada seorang pun yang ingin melewatinya, tapi mereka karena merindukan Tuhan melewati perjalanannya begitu gersang. Kalau saudara pernah ke padang gurun ke arah Mesir ataupun daerah Israel sana, ada satu tempat yang memang penuh dengan kekeringan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada tempat-tempat yang kalau kita pelajari bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, melewati padang gurun, mereka melewati tempat yang kering sekali. Dan kita boleh menyaksikan Tuhan mengubah situasinya. Tuhan sanggup tadi dikatakan mengubah lembah Baka, mengubah tempat yang kering menjadi tempat yang bermata air. Baka yang merupakan ekspresi, sekali lagi simbolis dari kesedihan, kekeringan dan tangisan, duka menjadi berkat yang tentu saja memancarkan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih, tentunya ini yang kita harapkan. Keadaan yang berat, Tuhan ubah keadaannya menjadi ringan. Karena ada Tuhan tempat sandaran kita. Tuhan bisa mengubah situasimu. Lembah Baka apa yang sedang engkau hadapi hari ini? Perjalanan seperti apa yang sedang engkau lewati yang begitu menegangkan, mengancam bahkan nyawamu? Percayalah, Tuhan tempat perlindunganmu. Tuhan tempat kita bersandar. Dan Dia berkata Dia tidak akan pernah sekali-kali pun meninggalkan saudara dan meninggalkan saya. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan sanggup mengubah keadaan. Sekalipun engkau melewati kondisi berat, hatimu yang Tuhan jamah, engkau mampu melewatinya. Oh Tuhan, terima kasih, saya bisa lewati semua ini karena pertolongan-Mu. Bukan dengan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita, banyak orang tidak mampu. Sudah berjalan saudara, di tengah perjalanan banyak orang belok arah, gak jadi. Karena melihat di depan sana, aduh begitu gersang, begitu kering, begitu menegangkan, begitu memilukan. Kering, gak ada harapan, gak ada tumbuh pohon apapun di lembah Baka. Tapi ketika anak Tuhan yang berjalan sekalipun harus melewati keadaan-keadaan sulit hari-hari ini, menerpa kehidupan kita sebagai anak Tuhan, teruslah berjalan. Karena di tengah engkau harus menghadapi kenyataan hidup ini, ada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia memberikan selalu jalan keluar. Bahkan Dia sanggup mengubah padang gurun menjadi taman bagimu. Bapak Ibu yang terkasih, itulah gaya hidup yang dekat dengan Tuhan. Dia mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan baik. Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan kita kepada tahap keadaan baik, Tuhan bawa kita bahkan semakin baik. Itu ialah anak-anak Tuhan. Dari keadaan buruk menjadi keadaan baik, dan dari keadaan baik dirubah lagi menjadi semakin baik. Itu perjalanan anak-anak Tuhan, berubah semakin baik. Karena Tuhan akan menolong kita mengalami kehidupan berbahagia. Adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang sanggup mengubah situasi yang menerpa kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua adalah anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, yang memiliki kebahagiaan hidup di dalam Tuhan. Sementara kita di dunia ini adalah tidak mudah capek, tetapi justru semakin kuat. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, ada satu pujian yang saya ingat, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Bapak Ibu, itu lagu luar biasa, jadilah kuat. Nah, ini mengingatkan kepada kita di dalam ayat yang ke-8 ini. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Lihat ayat ini, mereka dikatakan tidak mudah capek, tetapi dikatakan semakin hari perjalanan kita, mereka berjalan, kita sedang berjalan, tapi perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mudah menyerah, tidak mudah lelah, tetapi semakin lama semakin kuat. Karena kita sudah sanggup mengubah situasi hati kita, mengubah keadaan kita bersama dengan Tuhan, mampu melewatinya karena kekuatan dari Tuhan. Yang selanjutnya adalah kita tidak mudah gampang menyerah, bahkan kita berputus asa, tidak saudara, tetap bahkan capek, tetapi dikatakan kita semakin kuat. Bukan gampang capek, tapi selalu semangat, selalu semakin kuat. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang jauh dari Tuhan itu mudah sekali capek. Saudara,
Banyak kali kita diterpa macam-macam omongan orang, masalah macam-macam menerpa kehidupan kita. Tapi orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan adalah orang yang tidak gampang capek. Dikit-dikit, oh capek saya, bukan capek badan fisik ya, capek mendengar omongan orang ini, capek lihat kelakuannya dia. Kadang banyak capek melihat kejadian, melihat kantor, pekerjaan di kantor, melihat pelayanan kita. Kadang kita bisa mengatakan, aduh capek banget ya rasanya, bukan karena sedang capek seperti fisik, tapi capek hati, capek pikiran. Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan mengatakan karena hubungan yang kita bangun dekat dengan Tuhan memampukan kita untuk semakin hari berjalan, apapun yang terjadi kita akan semakin kuat, bukan semakin loyo ataupun semakin tidak berkekuatan atau tidak memiliki daya. Bapak Ibu, kita harusnya semakin berkualitas perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Dikatakan orang yang dekat dengan Tuhan bahkan justru semakin kuat pemazmur mereka berjalan, makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu, saya teringat suatu sedikit saja saya cerita tentang perjalanan pelayanan saya. Pernah ke Sumba, di tempat yang gersang kami perjalanan, gersang sekali perjalanan itu. Tetapi kemudian kami naik turun berlekuk-lekuk itu bukit-bukit dan turun ke jurang, naik lagi turun ke. Nah, suatu kali ini di Sumba Timur, saya mau cerita bahwa keadaan waktu itu saya berpikir begini, aduh teman-teman yang sama saya, ada 2 ibu dengan saya itu perjalanan dibantu oleh sama 1 orang pendeta. Kami berlima ya. Berempat, kami berempat dan ada anak remaja ikut 1. Kemudian kami berangkat karena dia mengatakan begini, sebelum pulang dari Sumba Barat ke Sumba Timur, sebelum pulang dia mengatakan begini, Ibu Erta mau ke tempat yang bagus sekali di Sumba Timur ini? Mau. Ibu pernah tahu namanya, Ibu udah keliling barangkali ke beberapa tempat di Indonesia. Ya, banyak sekali, udah ke ke Raja Ampat juga sudah pernah. Tapi ini beda Bu. Duh, beda maksudnya apa? Saya mengatakan ini surganya dunia. Wah, surga dunia kayak apa tuh? Kalau memang itu surga dunia berarti tempat itu indah sekali. Dan dia mengatakan indah sekali Bu tempat ini. Dan tempat Ibu harus sampai ke sini. Kemudian kami pergi Bapak Ibu. Itu mulai turun naik berapa kali. Dan perjalanan setapak begini batu-batu. Beberapa kali ada teman saya yang 2 itu pakai tongkat. Ada yang pegang akar pohon, kita turun, naik lagi turun. Kemudian perjalanan jauh ke bukit-bukit yang kering. Kemudian dari atas itu dia mengatakan, Ibu diam dulu di sini, dengar apa yang Ibu dengar. Saya bilang, kenapa? Wus, wus gitu. Hai, suara kayak suara angin dan derasan air. Dia mengatakan itulah surga dunia. Dan saya bilang, surga dunia. Jadi semakin penasaran, sudah capek. Teman-teman bilang, udahlah Bu Erta, rasanya kita gak usah lanjutkan perjalanan ini. Saya bilang, ayo kita mau lihat. Saya penasaran yang namanya ada surga di tengah dunia ini. Seperti apa itu indahnya. Kemudian sampai di atas. Sekarang Ibu udah dengarkan, kita turun jalan setapak dan jauh terjal sekali ke bawah. Dan saya mengatakan, setelah kita turun berapa kali? Ya belok paling 5 kali, belok-belok sampai ke bawah. Saya mengatakan, tempat apa sih sebenarnya itu? Saya gak mau cerita ke Ibu, tapi itu surganya dunia. Dan saya mengatakan, baiklah marilah kita ke sana. Sampai di bawah saudara-saudara, udah sedikit lagi, udah di tengah perjalanan rasanya saya ingin melompat. Karena apa? Begitu indahnya tempat itu. Sampai akhirnya saya ke bawah dan kemudian kami ke bawah. Sampai di bawah itu adalah tempat yang sangat indah. Sangat indah. Saya mau mengatakan tempatnya ini yang tadi. Tempat ini air terjun itu batu alami, nggak ada, belum disentuh siapapun. Ini alami sekali dan banyak sekali air terjun dari mana-mana dan sepanjang lekuk-lekuk bukit-bukit itu, batu-batu itu airnya bening sekali dan bagus. Bapak Ibu, namun tempat ini dan ini benar-benar memang saya bilang semua tempat Raja Ampat saya sudah lihat, tapi tempat ini bisa muncul beberapa mata air terjun dan mata air di situ. Dan tempat itu seperti ada kolam di tempat mata air yang begitu bening. Dan saya sudah keliling ke Ambon, tempatnya memang bagus-bagus. Di Sorong saya sudah pergi juga, tempatnya bagus-bagus. Tapi memang benar-benar, kenapa? Saya mengatakan, kenapa bilang surga dunia? Dan mengatakan, menuju tempat ini tidak mudah Ibu.
perjalanan luar biasa. Dan sampai saya merenungkan, benar ya, untuk kita menuju surga yang kekal selamanya, yang tempat bahagia, tidak terbayangkan, tidak bisa kita perkirakan dengan indahnya di dunia itu. Surga dalam kekekalan itu lebih indah dari semua yang indah di dunia ini, Bapak Ibu. Dan ketika itu saya mengatakan, baik, ketika itu sudah sampai di sana, sekarang sudah tiba, rasanya pengen lama-lama, tapi waktu yang tidak memungkinkan, kami harus segera berangkat. Itu perjalanan naik lagi, dan akhirnya saya berpikir begini, bagaimana, sudah capek Bu, ayolah ada jalan lainnya. Nah inilah kesempatan tadi, slide-nya ke belakang tadi. Kemudian sampai di situ sudah mulai capek, sampai saya bilang, Tuhan sumber kekuatan kita. Ada sebuah tempat ini yang saya mau, itu perjalanan yang saya bilang memang kita capek, tapi ketika kita menemukan tempat yang begitu indah, ini semangat. Dan mulai perjalanan jauh lagi, ini udah di ujung. Ada perjalanan yang kami harus turun lagi berapa tempat menuju ke ujung sana. Kemudian saya mengatakan, teman mengatakan, oh itu lagi dibangun Pak Jokowi jalan karena mau diangkat tempat yang indah ini. Mau nggak? Bagaimana kalau kita lewat, udah teman-teman ini udah nggak mampu. Saya ini hanya bilang begitu. Ada jalan lain nggak? Oh ada. Kemudian dia mengatakan, ibu kalau mau ke tempat itu dengan cepat, nggak lewat berapa kali lekukan, harus ke jurang-jurang, ibu harus pakai kirikan yang namanya pengirim bangunan pasir semen, itu dikirim pakai kirikan begitu ya, pakai seperti ada centongannya besi gitu yang ngirim pasir ke jurang, ngirim semen begitu ke ujung ke seberang. Kemudian saya bilang, baiklah, ayo berani ya. Nah, akhirnya kita, ayo Bu Erna, kita berdoa. Ayo kita berdoa, kita percayakan hidup kita sama Tuhan. Tuhan yang melindungi kita, Tuhan sertailah kami. Dan kemudian saya mulai, saudara itu saya sebenarnya nggak mau munculin, tapi ada videonya di mana saya ini benar-benar kita cuma pegang tali itu jurang berbatu-batu di bawah sana. Jadi kita ditarik. Bayangin selama ini pasir, pertama kalinya kali ngirim orang lewat jurang ini. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, mungkin saya sudah tidak ada lagi, mungkin tinggal nama pulang. Karena ngeri banget. Waktu di tengah saya ngeliat, oh haleluya. Padahal saya ini, saudara, kecenderungan saya ini darah rendah dan gak kuat melihat dari ketinggian lihat ke bawah, itu orang darah rendah. Tetapi pada waktu itu saya cuma bilang, Tuhan gak tahu dari kekuatan dari mana, karena semangatnya, karena kekuatan dari Tuhan yang memampukan saya, dorongan untuk di sana sore ini masih ada pelayanan Tuhan, tolong kami sampai di sana. Benar kita memang capek menjalani kehidupan di dunia ini, tapi bersama Tuhan selalu ada sukacita, karena Allah adalah sumber kekuatan kita. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan kita tidak mudah capek, tapi kita semakin kuat. Sama seperti orang-orang lain, orang yang dekat dengan Tuhan justru harus berjalan mengarungi kehidupan yang berliku-liku. Seperti perjalanan saya pernah di Sumba itu, banyak sekali liku-liku, bahkan ke jurang naik lagi, ke tebing naik, dan macam-macam. Akan tetapi Bapak Ibu, perjalanan hidup kita, mereka berjalan, Bapak Ibu berjalan, saya berjalan bersama dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita di dalam ayat 6 yang tidak terbatas adanya. Itulah sebabnya mereka yang dapat berjalan semakin lama semakin kuat, sehingga dapat menguatkan orang-orang lain yang mereka jumpai dalam hidupnya. Karena kita dikuatkan, dikatakan berbahagialah manusia di dalam ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kekuatan kita di dalam Tuhan. Haleluya. Kekuatan saudara, kekuatan saya di dalam Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan kekuatan, kita berjalan di tengah dunia ini, kita juga menguatkan orang-orang lain. Kita membagikan semangat kepada orang lain. Kita menguatkan orang-orang yang sedang lemah lesu, tidak berdaya. Karena kita dekat dengan Tuhan, Tuhan mengalirkan selalu kekuatannya bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah tidak mudah putus asa, tetapi justru menyebarkan semangat. Amin. Semangat Bapak Ibu, katakan kiri kanan saudara, semangat. Dan saya percaya ini penting. Di dalam ayat yang ke-12 dan ke-13, Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan-Nya berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, orang yang dekat dengan Tuhan justru menyebarkan semangat. Pemazmur bersaksi, Tuhan adalah matahari dan perisai. Betapa pentingnya hari-hari ini matahari, saudara-saudara. Kita merindukan, ada orang disuruh supaya menjaga imun tubuh kita. Kita dianjurkan untuk berjemur. Kita
berjemur matahari pagi hari, kemudian kita menikmati karena matahari memberi kehangatan, bahkan memberikan pertolongan. Tuhan mengalirkan melalui matahari, mengingatkan kepada kita tentang janji Tuhan yang selalu memberi kehangatan dan pertolongan, kekuatan bagi kehidupan kita anak-anaknya. Bahkan ketika kita melihat perkenanan Tuhan ini di atas ayat ini, sebab firman Tuhan mengatakan orang-orang yang menantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, dan dia menyebarkan semangat kepada Tuhan karena dia selalu merindukan Tuhan di dalam hidupnya. Dia melihat Tuhan seperti matahari yang memberikan kehangatan. Demikian Tuhan itu dikatakan memberikan kehangatan di hati orang yang dekat kepada Tuhan. Tuhan beri kehangatan di hati kita. Seperti perisai memberikan perlindungan, demikianlah Tuhan melindungi orang-orang yang dekat kepadanya. Bapak Ibu, bukan saja dikatakan dekat dengan Tuhan, menjamin kehidupan kita hari ini dan sampai kepada kekekalan jasmani dan rohani. Doa kita pun dijawab Tuhan dalam ayat 9. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku dan pasanglah telinga ya Allah Yakub. Doa-doa saudara pun ketika engkau dekat dengan Tuhan, doa-doamu juga dijawab oleh Tuhan. Bani Korah mengungkapkan kerinduannya hadir di bait Tuhan, di rumah Tuhan, di gereja. Ini mengingatkan kembali kepada kita berkat-berkat orang yang semangat datang beribadah di rumah Tuhan seperti Bani Korah mengatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Berarti saudara, penting berkat yang luar biasa ketika kita datang ke gereja. Itu luar biasa, dahsyat berkatnya datang ke gereja. Jadi semangatlah, jangan takut datang ke gereja beribadah, karena 1 hari ada di rumah Tuhan dibandingkan dengan di dalam ayat ini. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, hadir di rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Pemazmur ataupun Bani Korah ini mengungkapkan, jiwaku hancur merindukan pelataranmu, merindukan datang bersekutu dengan orang-orang kudus, datang beribadah ke hadapan Tuhan, beribadah di rumah Tuhan. 1 hari lebih baik, dia katakan, berdiam di altar Tuhan, di rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Berarti ada berkat tersendiri ketika ada orang-orang yang tetap semangat datang beribadah di gereja, di rumah Tuhan. Saya tidak mengatakan yang tidak ke gereja itu tidak diberkati, tapi firman Tuhan mengingatkan, bandingkan berkatnya itu berbeda juga. Tentunya ada berkatnya, tetapi ternyata berkatnya lebih baik 1 hari di pelataran di rumah Tuhan, di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. 1000 hari kita di tempat lain menikmati berkat-berkat, tapi bandingkan dengan 1 hari itu sama dengan 1000 hari kita di tempat lain. Itu berarti berkatnya hebat, berkatnya dahsyat. Saudaraku yang terkasih, semangatlah untuk datang ke rumah Tuhan, datang beribadah di gereja, datang melayani Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan mendengar doamu, Tuhan memberkati engkau jasmani dan rohani, dan Tuhan akan melimpahkan segala berkat perlindungan pertolongannya bagi kita yang merindukan Tuhan. Seperti Bani Korah, hancur hati rindu kepada Tuhan, selalu menantikan dan merindukan Tuhan. Tak hanya sampai di situ, kasih dan kemuliaan, bahkan Tuhan mengatakan, Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin, haleluya. Tuhan berjanji akan memberkatimu, memberkati saya. Itulah sebabnya orang-orang yang dekat dengan Tuhan selalu menyebarkan semangat kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jangan pengaruhi menyebarkan tidak semangat, menebarkan ketakutan, menyebarkan keputusasaan, tapi tebarkanlah, alirkanlah, bagikanlah semangat. Amin. Bagikan semangat kepada teman-temanmu. Jadilah penyemangat, bukan mematahkan semangat orang, bukan membuat orang takut, tapi berikan keberanian kepada mereka. Bagikan semangat ikut Tuhan, melayani Tuhan, apapun terjadi, hidupmu itu Tuhan yang jamin. Dan Tuhan siapkan itu bagimu, Bapak Ibu. Percayalah, saya yakin 100%. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan saya yakin, biarlah Tuhan angkat segala keraguan-raguan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan keputusasaan. Tapi bangkitlah dengan roh yang menyala-nyala, berbagi semangat kepada orang-orang yang ada di sekitar hidupmu. Mungkin itu keluarga saudara, mungkin itu teman-temanmu, mungkin itu tetanggamu, mungkin itu rekan kerjamu. Bagikanlah semangat
kepada mereka. Bapak Ibu, perhatikanlah para pahlawan iman, pahlawan-pahlawan iman dalam Alkitab juga. Abraham, Musa, Daud, Petrus, Paulus, Esther, Ruth, dan lainnya. Mereka semua memiliki gaya hidup yang serupa, tidak mudah kecewa, justru mengubah keadaan, tidak mudah capek tapi justru semakin kuat, tidak mudah putus asa tapi justru menyebarkan semangat. Kiranya Tuhan memberkati kita pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang baru kita terima pada hari ini akan memberkati kita. Di dalam berkat Tuhan, marilah kita akan tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mengenal engkau, Tuhan mengasihi engkau. Apapun situasimu hari-hari ini Bapak Ibu, kalau engkau sedang berjalan seperti berjalan di lembah baka, percayalah Tuhan sanggup mengubah segala situasimu. Tuhan sanggup memberkati engkau di tempat kekeringan sekalipun. Mungkin engkau sedang dilanda kesulitan, pergumulan-pergumulan berat. Ada kekeringan, ada kegersangan, ada duka, ada kesedihan. Percayalah Tuhan sanggup menolong kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan akan menjamah setiap anak-anak-Mu, sehingga kehidupan kami semua akan mengalami kehidupan yang berbahagia. Karena seiring dengan kedekatan kami dengan Tuhan, letak kebahagiaan kami. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu Tuhan hidup dekat dengan Tuhan, melekat di hatinya Tuhan, selalu merindukan altar hadirat Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dekat dengan Tuhan. Kami sanggup mengubah keadaan. Kami tidak mudah capek, tapi kami menyebarkan semangat kepada orang-orang di sekitar kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang telah menerima firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan buat kami pagi ini. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, marilah kita akan mengakhiri ibadah yang baik dan penuh berkat Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan pujian yang indah ini di hadapan Tuhan. Ketika saat-saat ini, seperti firman Tuhan katakan tadi, kita diperhadapkan keadaan padang gurun, lembah baka, percayalah ada pertolongan Tuhan yang sanggup mengubah keadaan hidup kita. Dan pertolongannya pasti dinyatakan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa merumahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku
Biarlah kami selalu mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, diberkati anak-anakmu ini.
sehingga bukan tempat pekerjaan menjadi tumpuan mereka, tapi Engkaulah Tuhan tempat harapan mereka, sanggup memeliharakan dan menyediakan pekerjaan selalu yang terbaik buat mereka. Berkatilah, cukupkanlah dan bukakanlah tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkanlah berkat-berkat-Mu di atas setiap anak-anak-Mu ini. Bapa Surgawi, sehingga ada kecukupan di tengah setiap keluarga masing-masing. Kami berdoa juga kalau ada yang sedang sakit dimanapun berada, Tuhan jamah dan sembuhkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, bangkitkan iman, keberanian dan semangat untuk tetap melekat dan beribadah, bahkan bersekutu dengan Tuhan. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan. Kami mendoakan, pertama kami mendoakan buat negara-negara yang kena masalah pandemi ini secara global. Ada 200 negara terimbas, mengalami kewalahan, kesulitan yang luar biasa Tuhan. Pertama kami mendoakan Amerika yang tertinggi di atas semua ini. Kami menyerahkan negara-negara yang besar ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau berkati Amerika secara khusus Tuhan. Pulihkan negara yang besar ini sehingga mereka kembali bangkit dan negara Amerika dipulihkan oleh Tuhan. Negara ini dijangkau kembali oleh kuasa Tuhan sehingga kebangunan rohani terjadi di sana. Ada pertobatan yang terjadi di sana, ada pemulihan terjadi di sana, dan perekonomian mereka juga dipulihkan. Negara Amerika segera bangkit keluar menang atas COVID ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada banyak duka, ada banyak tangisan, derita di sana. Negara yang selama ini bangga dengan segala kemegahan yang keberhasilan yang mereka punya, tapi Tuhan izinkan menerpa mereka tertinggi di seluruh dunia, mengalami begitu banyak korban yang meninggal akibat corona ini. Oleh karena itu hiburkan dan berkatilah juga seluruh pemerintah dan penduduk seluruh warga negara yang ada di Amerika. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama buat 5 provinsi atau negara di negara kami Indonesia, 5 provinsi yang terbanyak mengalami daripada pandemi ini Tuhan, terkena masalah yang berat positif corona ini. Kami menyerahkan Tuhan. Yang pertama, kami terus mengangkat Jawa Timur ke dalam tangan Tuhan. Berkati Jawa Timur, dan juga kami menyerahkan DKI Tuhan, Jakarta, dan kami menyerahkan Sulawesi Selatan. Kami menyerahkan juga kepada Tuhan Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat. Kami menyerahkan 5 provinsi terbesar ini yang sedang mengalami keadaan krisis. Krisis terhadap kesehatan, krisis terhadap perekonomian yang juga melanda seluruh bangsa kami Indonesia. Kami tahu keadaan-keadaan sulit yang sedang dihadapi saudara-saudara kami yang ada di 5 provinsi ini tadi Tuhan. Kiranya Kau menjamah Jawa Timur, dimenangkan Jawa Timur akan mengalami pertolongan Tuhan, lawatan Allah, sehingga virus ini akan segera berhenti di sana penyebarannya, segera ditolong oleh Tuhan. Saudara-saudara kami yang menderita di sana Tuhan, hiburkan, tolong pemerintah setempat juga Tuhan, tolong Tuhan, tolong DKI mengatasi semua ini sehingga penyebaran virus ini tidak berlanjut di sana, tapi ada kerjasama pemerintah yang memberikan arahan kepada penduduk warga setempat. DKI juga dijamah oleh Tuhan sehingga tidak banyak lagi zona merah, tetapi segera akan ditolong oleh Tuhan sehingga orang-orang banyak bekerja di DKI mengalami perlindungan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, sehingga DKI juga segera akan pulih. Kami berkati Tuhan sekali lagi, biar Engkau juga jamah saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi Selatan sana. Biar pekerjaan Allah yang besar terjadi, ada kepatuhan, kerjasama yang baik diberikan sekali lagi kepada warga, penduduk, dan pemerintah setempat. Berkati Tuhan buat saudara kami di Jawa Tengah, berkati saudara kami, bahkan diri kami yang berada di Jawa Barat ini. Kiranya pertolongan Tuhan sungguh dinyatakan bahwa 5 provinsi terbesar ini dijamah, dilawan oleh Tuhan saat kami berdoa. Bahkan kami mendoakan buat kecamatan-kecamatan di tengah kota kami di Depok ini. Kiranya Tuhan berkati Sawangan, berkati Tuhan daerah Beji, Pancoran Mas, Sukma Jaya. Tuhan tolong sehingga saudara-saudara kami yang ada di 5 kecamatan besar ini juga akan segera ditolong oleh Tuhan, sehingga tempat-tempat ibadah segera akan dibuka kembali di sana, karena zona hijau tidak lagi zona merah, tetapi Tuhan pertolongan dinyatakan sehingga gereja-gereja dibuka, anak-anak Tuhan bisa beribadah kembali, karena daerah kecamatan ini dinyatakan menjadi dari zona merah menjadi zona hijau. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Berilah kami kerjasama yang baik dengan pemerintah. Kami sebagai warga negara, kami sebagai penduduk kota ini, kami mau patuh dan memperhatikan protokol kesehatan sehingga kami menjaga diri kami, menjaga saudara-saudara kami, menjaga
sehingga dalam pemeliharaan Tuhan kami diberi hikmat, dan selebihnya kami menjaga pola hidup yang sehat, dan selanjutnya Tuhan melakukan bagiannya bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Ini doa syafaat kami. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah pemerintahan, berkati Bapak Presiden kami dan seluruh jajaran pemerintah yang sedang mengatasi dengan kerja keras penyebaran virus ini Tuhan. Kami percaya pertolongan Allah terjadi secara luar biasa waktu kami sebagai umat-Mu menaikkan doa syafaat kami. Pertolongan kasih setia Tuhan dinyatakan, lawatan Allah terjadi, mujizat Allah dinyatakan bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapak, ini doa kami kepadamu. Dan sebentar Bapak Surgawi, kami anak-anak-Mu akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan dimanapun kami berada, hidup kami dalam seluruh perjalanan kami kiranya diberkati secara berlimpah-limpah oleh Tuhan. Kami mau mengangkat hati kami sekali lagi kepadamu Tuhan, dan mengangkat kedua belah tangan kami. Kami terima berkat-Mu turun buat kami. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sekali lagi arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan turun menaungi setiap kehidupanmu dan keluargamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa dicurahkannya ke seluruh hidupmu, baru setiap hari bahkan di setiap saat. Dan terimalah kasih Yesus Kristus dalam damai sejahtera-Nya. Dia selalu akan menyertai dan menolong kehidupan saudara. Setiap kali engkau berseru, Dia hadir untuk menolong dan memberkatimu. Dan terimalah hikmat, kuasa dan pengurapan Roh Tuhan yang kudus yang selalu sanggup memampukanmu melakukan kehendak dan firman Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita semua umat-Nya yang tetap setia dan percaya kepadanya. Semua kami yang telah diberkati oleh Tuhan, mari kami katakan bersama-sama, amin.